Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan yang barokah. Sudah siap ya semuanya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Ibu harap dari awal hingga akhir semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu teks ulasan tentang kualitas karya, antara lain cerpen, puisi, film, lagu, ataupun sebuah produk. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang penilaian atau review terhadap suatu karya. Bisa itu berupa cerpen, novel, film, lagu, ataupun sebuah produk. Selanjutnya ada 4 ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, memiliki struktur, identitas, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, opini yang dibuat berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Yang ketiga, memuat informasi berdasarkan opini dan pandangan. Yang keempat, teks ulasan biasa juga disebut resensi. Selanjutnya ada 5 struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Identitas biasanya berisi tentang judul atau biografi penulis karya tersebut. Yang kedua, orientasi. Orientasi biasanya berisi gambaran umum tentang karya tersebut. Yang ketiga, tafsiran. Tafsiran biasanya berisi tentang kelebihan, kekurangan dari sebuah karya tersebut. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah perluasan dari tafsiran. Biasanya berisi tentang kelebihan, kekurangan, atau keunikan sebuah karya. Yang kelima, rangkuman. Rangkuman biasanya berisi tentang opini dari pengulas terhadap karya sastra demi kemajuan karya sastra tersebut. Selanjutnya, tujuan teks ulasan. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya. Kedua, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelayakan sebuah karya untuk dibaca, dinikmati, maupun dimiliki. Yang ketiga, memberikan perbandingan antara karya satu dengan karya yang lainnya yang memiliki kesamaan. Yang keempat, mempermudah pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya. Yang kelima, menunjukkan penilaian opsional terhadap sebuah karya. Selanjutnya ada 3 jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ulasan informatif biasanya hanya berisi informasi yang penting saja, seperti gambaran umum dari sebuah karya. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif biasanya berisi tentang ulasan yang lebih luas tentang sebuah karya, tentang keunggulan atau kekurangan dari karya tersebut. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis biasanya berisi tentang ulasan yang lebih terperinci. Contohnya, sebuah novel yang dikaji dengan pendekatan sosiologi, pendekatan mimetik, atau pendekatan lainnya. Yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dalam teks ulasan, yaitu menggunakan kata opini di dalam kalimatnya, menggunakan kata-kata istilah khusus dan istilah umum, menggunakan kata sinonim dan antonim, menggunakan nomina, pronomina, konjungsi, dan preposisi, dan yang terakhir menggunakan ungkapan perbandingan dan menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi dari awal hingga akhir dapat dimengerti dan bermanfaat. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bila Ibu banyak salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.